Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak henti-hentinya Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua sehingga dapat terus beraktivitas sebagaimana yang mungkin kita rencanakan. Walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi di luar rencana kita, tapi yakinlah bahwa yang terjadi itu merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur juga kita kepada Allah karena sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat menyaksikan perkuliahan atau memberikan perkuliahan dalam keadaan yang insya Allah sehat semuanya. Sehat dari wabah yang terjadi pada saat ini, yaitu wabah COVID-19. Semoga kita terus diberikan Allah kesehatan dan terhindar dari wabah ini. Dan mudah-mudahan apabila ada saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, baik yang muslim ataupun non-muslim yang terkena wabah ini, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita terus terhindar dari wabah COVID-19 ini. Kemudian salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tersampaikan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sampling. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan data, dan selanjutnya yaitu adalah kita akan belajar mengenai proses pengumpulan data itu sendiri, ataupun yang disebut sampling, metode pengambilan data atau sampel gitu ya. Jadi kita akan membahas ini, mungkin kita akan bagi di awal ini, saya akan memperkenalkan dulu sedikit banyak tentang proses pengumpulan data ini. Dan pertemuan selanjutnya kita baru akan membahas terkait dengan metode-metode pengumpulan data itu. Pengantar di sampling ini. Kita perhatikan kasus berikut ini. Apabila misalnya seorang atau konsultan ingin mengetahui persepsi konsumen terhadap suatu produk, misalnya handphone pada kota A misalnya. Jadi dia ingin mengetahui persepsi konsumen atau pendapat konsumen terkait dengan handphone merek tertentu pada kota A atau misalnya di kota Jambi misalnya gitu ya. Maka bagaimanakah caranya? Jadi caranya itu adalah misalnya kita harus melihat dulu ataupun kita harus mengetahui di awal itu seluruh penduduk pada kota A itu misalnya ada berapa. Misalkan di sini seluruh penduduknya atau populasinya yaitu adalah sebesar 12.679 orang. Misalnya seperti itu. Ini adalah populasinya. Kemudian sebagian penduduk di kota A, misalnya kita ambil sampelnya itu misalnya kita ambil sebagian dari populasi itu, dari 12.679 kita ambil misalnya 1.403 orang. Sebagian kita ambil. Ini yang disebut dengan contoh atau sampel itu. Jadi sebagian dari populasi itu adalah contoh atau sampel. Ada yang menyebutnya contoh, ada juga yang menyebutnya sampel. Kita boleh menggunakan istilah itu. Dan itu sama maknanya gitu. Contoh ataupun sampel sama. Kemudian kita kumpulkan data tentang persepsi. Data yang telah terkumpul diolah dengan metode tertentu, kemudian diinterpretasikan dan disimpulkan.
apa hasilnya? Bagaimanakah persepsi konsumen terkait dengan handphone merek tertentu, misalnya pada kota Jambi misalnya. Kurang lebih seperti itu. Sedikit banyak proses dari mulai populasi, kemudian diambil sebagian data, kita kumpulkan data tentang persepsi itu, kemudian data yang terkumpul kita olah dengan metode tertentu, dan dari hasilnya kita interpretasikan dan kita simpulkan. Ruang lingkup dari statistika. Yang pertama ada populasi. Jadi sampling itu pengambilan atau penarikan contoh atau penarikan sampel dari populasi tadi, kita ambil sebagian data itu yang disebut dengan sampel, dan proses penarikan data itu atau penarikan sampel itu dari populasi kita ambil sebagiannya, proses itu dinamakan proses sampling atau penarikan sampel atau contoh gitu ya. Pengumpulan dan deskripsi data sampel itu dinamakan dengan statistika deskriptif. Jadi pengumpulan dan deskripsi data sampel itu dinamakan dengan statistika deskriptif. Dan hasil contoh ini kita lakukan pendugaan. Jadi hasil contoh tadi kita gunakan untuk menduga populasi gitu ya. Ya, walaupun kita ambil data yang sedikit, tapi kesimpulan kita itu diharapkan dapat menggambarkan populasi yang sebenarnya gitu ya. Misalnya saya contohkan sedikit. Misalnya di kampus kita di UIN, kita ingin melihat persepsi mahasiswa terkait dengan kebijakan, misalnya kebijakan yang diterapkan di UIN, misalnya tentang metode pembelajaran learning gitu ya. Apakah mahasiswa itu persepsinya baik, ataukah cukup baik misalnya, ataukah kurang baik, atau seperti apa persepsi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan perkuliahan dengan menggunakan e-learning misalnya gitu ya. Nah, tentu tidak semua, ya dalam tanda kutip gitu ya, bisa kita gunakan semua atau bisa sebagian saja. Kalau misalnya kita gunakan semua, tentu banyak data yang akan dihasilkan. Misalnya kita mengambil sebagian data saja, sebagian sampel yang kita ambil terkait dengan persepsi mahasiswa terhadap e-learning atau spidol sutah gitu ya. Nah, harapan kita dengan pengambilan sampel yang sedikit tadi ataupun mengambil sebagian mahasiswa terkait dengan pendapat, misalnya kita sebarkan kuesioner, hanya sebagian mahasiswa saja yang mengisi, dan harapan kita itu menggambarkan kondisi yang sebenarnya, menggambarkan kondisi yang sesungguhnya di dalam UIN itu gitu ya, walaupun yang diambil itu sedikit gitu ya. Nah, harapan kita itu masuk dengan pendugaan. Jadi sampel yang sedikit tadi diharapkan dapat digunakan untuk menduga populasi yang besar. Ini pola pikir induksi namanya. Sehingga muncul ketidakpastian tingkat keyakinannya. Apakah benar sebetulnya sampel yang sedikit itu dapat menggambarkan populasi atau data yang besar? Sampel yang sedikit dapat menggambarkan data yang besar atau populasi gitu ya. Harus kita ingat bahwa populasi itu adalah keseluruhan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, ada keseluruhan dari data, sedangkan sampel itu sebagian dari data itu gitu ya. Sehingga muncul ketidakpastian tingkat keyakinannya gitu ya. Sehingga perlu ilmu peluang. Nah, terkait dengan analisis dan penarikan kesimpulannya itu yang disebut dengan statistika inferensia. Jadi proses terkait dengan analisis dan penarikan kesimpulannya itu disebut dengan statistika inferensia. Kasus yang pertama tadi yang pertama ini yaitu peneliti ingin mengetahui besarnya produktivitas 3 varietas baru tanaman padi misalnya pada suatu wilayah untuk masa panen tertentu. Jadi peneliti ingin mengetahui kira-kira dari 3 varietas, dari 3 macam
tanaman padi, ada tanaman padi yang baru, varietas baru gitu ya. Ingin mengetahui kira-kira yang mana yang paling produktif gitu ya, yang mana yang paling produktif dari 3 varietas baru tadi. Kira-kira yang paling bagus misalnya apa gitu ya. Maka yang seperti ini disebut dengan percobaan. Jadi kita lakukan percobaan dulu, kita tanam dulu padinya, kemudian dilihat kira-kira varietas mana yang paling bagus, yang paling produktif. Maka dengan percobaan gitu ya. Sehingga responnya belum tersedia, maksudnya respon itu datanya ataupun harus kita buat gitu ya, belum tersedia, belum ada gitu ya, sehingga perlu sesuatu perlakuan untuk memunculkan respon ini gitu ya. Jadi datanya belum ada sehingga kita harus perlu tanam dulu sehingga datanya nanti baru tersedia. Kemudian kasus yang kedua yang seperti yang di awal tadi, yaitu peneliti ingin mengetahui, misalnya konsultan ingin mengetahui persepsi konsumen terhadap suatu produk mie instan, misalnya agak mirip-mirip dengan yang tadi gitu ya. Kalau yang tadi kita gunakan handphone, nah pada saat ini misalnya kita ingin melihat kasusnya agak berbeda sedikit saja, yang ini mie instan misalnya pada kota A misalnya gitu ya. Kira-kira persepsi mahasiswa ataupun konsumen terhadap suatu produk misalnya mie instan merek tertentu pada kota, misalnya di kota Jambi atau kota A gitu ya. Nah, maka kita lakukan survei gitu ya. Kita lakukan survei karena responnya sudah tersedia. Jadi pengguna ataupun konsumen dari produk mie instan tadi ya sudah ada gitu ya. Orang-orang yang makan mie instan itu sudah ada, berbeda dengan varietas tanaman tadi. Varietas tanaman yang baru tadi misalnya gitu ya. Kalau varietas ini ya belum ada gitu ya. Varietasnya karena baru, tanaman padi yang baru, sehingga kita harus lakukan percobaan dulu. Kita harus tanam dulu padinya misalnya gitu ya. Kemudian kita lakukan perlakuan atau kita pupuk, atau misalnya kita dari 3 varietas ini kita kasih pupuk berapa gitu ya. Nah, sehingga perlakuannya berbeda-beda. Itu baru dilihat mana tanaman yang ataupun varietas yang paling produktif misalnya. Berbeda dengan yang kasus yang kedua ini. Kalau kasus yang kedua ini kayak misalnya persepsi orang terhadap suatu produk mie instan, tentu yang memakan ataupun orang yang mengkonsumsi mie instan ya sudah banyak gitu ya. Kemudian terkait dengan HP tadi, misalnya HP ya, kalau misalnya HP merek tertentu ya, tentu pengguna dari handphone itu ya sudah banyak juga gitu ya, sehingga kita cukup melakukan survei saja gitu ya, karena responnya atau respondennya sudah ada. Peneliti hanya berupaya untuk menggali atau memperoleh respon tersebut. Jadi kita harus tinggal mencari responden yang sesuai, yang mengkonsumsi mie instan ataupun yang menggunakan HP tertentu gitu ya. Sehingga kita tidak perlu, apalagi kalau misalnya di awal tadi misalnya kita tidak perlu membangkitkan ataupun kita tidak perlu membuat perlakuan lagi untuk membutuhkan respon ini, karena responnya ataupun datanya orang-orangnya sudah ada. Ini kurang lebih terkait dengan populasi dan sampel tadi. Jadi yang besar ini adalah target populasinya, kemudian ini sampling population, kemudian kita ambil sampel. Jadi ya sampel itu ya sebagian kecil dari populasi yang besar ini gitu ya, sebagian kecilnya. Kemudian mengapa harus sampel kira-kira? Mengapa harus sampel? Jadi yang pertama, sampling itu menghemat waktu gitu ya, menghemat waktu. Kemudian menghemat SDM juga. Karena kalau misalnya kita mengambil data yang banyak, tentu waktu yang kita gunakan semakin banyak pula gitu ya. Dan sumber daya manusianya kita akan gunakan ya banyak juga gitu ya. Dan biayanya ya besar juga. Dengan menggunakan sampling ini atau sampel ini, dengan mengambil data yang sedikit, maka kita akan menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat tenaga juga gitu ya, atau SDM-nya gitu ya. Sehingga penelitian banyak sekali yang dilakukan menggunakan sampel gitu ya, sampel. Seperti di bawah ini kita jelaskan, umumnya sampling lebih akurat. Jadi sampel itu, data yang sedikit itu umumnya lebih akurat, manakala uang dan waktu terbatas.
dan misalnya SDM ataupun tenaga yang terbatas juga gitu ya. Maka dengan cara sampling ini lebih akurat. Lebih baik menghabiskan uang dan waktu yang ada untuk mendapatkan informasi terperinci yang akurat pada beberapa individu saja, dibandingkan berusaha dengan cepat untuk mendapatkan sedikit informasi dari banyak individu. Jadi lebih baik menghabiskan uang, tenaga, waktu gitu ya, yang kita ada ataupun yang kita masih tersedia untuk mendapatkan informasi terperinci, informasi yang akurat pada beberapa individu saja. Jadi lebih baik yang seperti itu gitu ya. Kita beberapa individu tapi informasinya benar-benar akurat, benar-benar terperinci, benar-benar apa namanya? Ya cukup gitu ya dibandingkan berusaha dengan cepat, kita pengen waktu yang cepat, kemudian uang yang banyak misalnya, mendapatkan sedikit informasi dari banyak individu gitu ya. Iya. Lebih baik orangnya sedikit tapi informasinya benar-benar akurat daripada orang yang banyak tapi informasinya nggak akurat gitu ya. Nggak akurat. Jadi ya itulah keuntungan dari sampel itu. Dia sedikit tapi yang benar-benar akurat dan terperinci. Namun penggunaan sampel ini ya ada kendalanya juga gitu ya, ada kendalanya juga. Ada permasalahannya. Yang pertama itu bias, namanya bias itu maksudnya permasalahannya atau ketidaksesuaiannya. Sampel yang digunakan hanya mewakili satu atau beberapa kelompok saja dalam populasi. Tidak semua kelompok terwakili dengan baik gitu ya. Jadi ya sampel ini kadang-kadang permasalahannya hanya mewakili suatu kelompok saja gitu ya, atau beberapa kelompok saja dalam populasi. Tidak semua kelompok terwakili dengan baik misalnya. Karena misal saya contohkan. Misalnya di UIN lagi kita contohkan agak yang lebih mudah. Tadi kita mau melaksanakan survei terkait ataupun persepsi mahasiswa terkait dengan e-learning tadi gitu ya, penggunaan e-learning. Nah, kalau misalnya persepsi itu kita ambil hanya dari mahasiswa FEBI saja, ya, tentu tidak menggambarkan UIN itu gitu ya, tentu tidak menggambarkan UIN, karena hanya terfokus di FEBI saja. Apabila kita ngambil di FEBI dan syariah sama gitu ya, nggak menggambarkan UIN juga. Karena di UIN banyak fakultasnya, ada fakultas tarbiyah, ada fakultas syariah, usuluddin, adab gitu ya. Kemudian ada lagi FEBI, ada lagi saintek gitu ya. Dan ada pasca sarjananya juga. Tentu kalau misalnya kita mau melakukan penelitian terkait dengan persepsi mahasiswa terhadap perkuliahan menggunakan e-learning, kita harus ngambil dari semua fakultas gitu ya, semua fakultas. Bahkan kalau misalnya bisa ke bawah lagi ya, setiap prodinya harus ada perwakilan sampelnya atau datanya atau mahasiswanya gitu ya, sehingga semuanya terambil semua gitu ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan sampel ini ya kadang-kadang ada yang melaksanakan atau yang mengambilnya ya dari kelompok tertentu saja, sehingga dia mewakili satu kelompok itu gitu ya. Kalau misalnya kita ambil di FEBI saja, yang mewakili FEBI-nya bukan UIN-nya gitu ya. Kalau misalnya kita mau melaksanakan penelitian dan kita mau menyampaikan ke publik bahwa itu UIN, maka kita harus mengambil dari setiap fakultas atau bahkan di setiap prodinya harus ada keterwakilan respondennya gitu ya, atau keterwakilan dari sampelnya. Suatu metode sampling berbias atau bermasalah. Jadi suatu metode itu bermasalah, jadi ada metodenya
jika ia cenderung memberikan sampel di mana beberapa karakteristik populasi diinterpretasikan berlebihan atau kurang. Jadi sampel itu, kalau misalnya kita terlalu banyak mengambil di kelompok tertentu misalnya, atau ada yang sebenarnya harusnya banyak tapi terambilnya sedikit, atau yang seharusnya sedikit kemudian terambilnya banyak gitu ya, maka dia akan berbias atau akan bermasalah nantinya. Bias itu ada di dalam metodenya, bukan di dalam sampelnya. Jadi permasalahan itu sebetulnya bukan dari sampelnya, bukan dari datanya itu, tapi dari metode pengambilan datanya itu gitu ya. Sehingga metodenya harus benar-benar pas, harus benar-benar sesuai. Misalnya saya berikan contoh seperti ini. Saya kasih contoh sedikit. Mudah-mudahan ini dapat menggambarkan terkait dengan pengambilan sampel ini. Misalnya saja kita pengen mencari seorang teman baik gitu ya, teman baik. Tentu harus dengan cara-cara yang baik gitu ya. Pertama atau awal kita bertemu seseorang, kita tidak mengetahui gitu ya, apakah seseorang itu baik atau seseorang itu kurang baik atau tidak baik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mencarinya ataupun dengan metode-metode yang baik, dengan cara-cara yang baik, mencari teman atau menemukan teman dengan cara-cara yang baik, insya Allah teman yang kita dapati ya akan orang-orang yang baik juga. Misal, kita mencari teman di masjid misalnya gitu ya, di masjid. Tentu dalam tanda kutip insya Allah orang-orang yang di masjid ya orang-orang yang baik gitu ya, orang-orang yang baik. Walaupun ada juga di masjid ada orang-orang yang tidak baik. Contohnya misalnya ya sendal gitu ya hilang, ataupun celengan, atau apa namanya itu, kalau kami menyebutnya celengan untuk memasukkan tabungan masjid gitu ya, tabungan masjid atau infak masjid lah, kotak infak itu gitu ya hilang. Itu artinya ya di masjid ada juga orang-orang yang tidak baik. Tapi kemungkinan kita untuk mendapatkan orang baik di masjid lebih besar dibandingkan tempat-tempat yang lain misalnya. Atau saya contohkan tempat nongkrong-nongkrong misalnya di tempat-tempat yang tidak baik misalnya gitu ya. Di ya dalam tanda kutip kayak kafe-kafe yang tidak baik, kafe-kafe yang mungkin bermasalah, atau tempat-tempat hiburan-hiburan lainnya gitu ya. Ya tentu kita akan mendapatkan orang-orang yang kurang baik gitu ya, yang kurang baik, walaupun di tempat-tempat yang seperti itu ada juga orang baiknya gitu ya, ada juga orang baiknya. Tapi peluang kita untuk mendapatkan orang kurang baik lebih besar gitu ya dibandingkan dengan orang yang baik tadi gitu ya. Walaupun ada peluangnya itu untuk mendapatkan orang baik di tempat-tempat itu ada. Nah, begitu juga dengan metode sampling ini atau metode pengambilan sampel ini gitu ya. Kita tidak tahu bahwa sampel yang kita peroleh itu apakah benar-benar sesuai dengan populasi atau tidak gitu ya. Kita tidak mengetahui itu. Tapi yang kita bisa laksanakan adalah kita menggunakan metode pengambilan sampel yang benar. Nah, kalau dengan mengambil sampelnya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, insya Allah nanti sampelnya akan baik juga, gitu ya, akan baik juga. Nah, ini sampel yang baik. Sampel yang baik harus representatif. Representatif itu apa? Yaitu merupakan wakil dari populasi, atau ya sampel kita itu betul-betul menggambarkan populasi gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sampel yang baik itu ya tadi gitu ya. Dia diperoleh dengan metode yang baik, dengan metode yang benar gitu ya. Karena kita tidak tahu bahwa sampel kita itu apakah bagus, apakah representatif atau tidak, kita tidak tahu. Apakah sampel kita itu baik, apakah sampel kita itu tidak sesuai, apakah sesuai, kita tidak tahu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita menggunakan metode yang benar.
untuk pengambilan sampel ini. Karena tidak bisa sembarangan gitu ya, nggak bisa sembarangan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau misalnya kita mengambil sampel, kita mau menggambarkan UIN terkait dengan persepsi mahasiswa menggunakan e-learning gitu ya. Kalau hanya pengambilan datanya di FEBI saja, maka itu tidak mewakili populasi yang sesungguhnya yang UIN tadi gitu ya. Maka kita harus mengambil sampelnya, misalnya di FEBI kita ambil, di fakultas lain-lainnya juga kita ambil juga, atau di fakultas Saintek, Syariah, Tarbiyah kita ambil juga sebagai sampel. Nah, itu caranya yang baik gitu ya, salah satu caranya yang baik misalnya. Tapi kalau misalnya dengan cara yang tidak baik tadi, atau misalnya di fakultas ini banyak mahasiswanya, tapi diambilnya sedikit gitu ya. Terus kemudian ada fakultas lain mahasiswanya sedikit, tapi diambilnya banyak, itu kan kurang sesuai gitu ya. Maka dia sampel tadi tidak akan menggambarkan, tidak akan representatif atau tidak menggambarkan populasi atau tidak mewakili dari populasi itu gitu ya. Sehingga yang perlu saya tekankan adalah sampel ini erat kaitannya dengan metode. Jadi jangan sampai kita salah menggunakan metode atau metodenya tidak pas. Kalau metodenya tidak pas, maka dia sampelnya tidak bagus juga atau tidak baik juga gitu ya. Jika sampelnya representatif, statistika yang diperoleh dari analisis terhadap data sampel akan mendekati apa yang didapati dari populasi. Jadi, kalau sampel itu representatif, sampel itu baik, sampel itu menggambarkan populasi, sampel itu mewakili dari populasi gitu ya, maka hasil yang kita peroleh itu akan mendekati gitu ya, akan mirip-mirip dengan yang kita dapati dari populasi gitu ya. Jadi kalau penelitian itu dilakukan dengan cara populasi, diambil semua mahasiswa itu dibandingkan dengan kita ambil sebagian, kalau data yang kita ambil itu bagus, maka hasilnya akan relatif sama dengan kita ambil seluruh mahasiswa gitu ya. Jadi kita lakukan penelitian dengan data yang sedikit, dengan sampel yang sedikit, dengan kita lakukan penelitian dengan data yang banyak atau seluruhnya gitu ya, maka hasilnya akan relatif sama atau mendekati gitu ya, jika sampel itu sesuai atau representatif. Dalam praktek kita tidak mengetahui seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak mengetahui apakah sampel tertentu itu representatif atau tidak. Kita tidak tahu apakah sampel itu mewakili populasi atau menggambarkan populasi atau tidak gitu ya. Tetapi kita dapat mengatakan apakah metode sampelnya baik atau tak bias atau tidak bermasalah tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya metode pengambilan samplingnya itu baik, insya Allah maka sampel yang kita peroleh itu akan baik juga, akan bagus juga, akan representatif kalau bahasa statistikanya. Representatif seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu terkait dengan mewakili dari populasi tadi gitu ya. Karena tujuan kita itu, walaupun kita mengambil data yang sedikit, tapi tujuan kita tetap pengen menggambarkan sesuatu yang besar tadi gitu ya. Walaupun kita ambil data di FEBI sedikit, kemudian di fakultas Tarbiyah sedikit, Syariah sedikit, Usuluddin dan seterusnya sedikit-sedikit, tapi pengennya kita itu menggambarkan UIN gitu ya, menggambarkan sesuatu yang besar. Itu pengennya kita. Suatu metode sampling berbias punya kecenderungan memberikan sampel yang tidak representatif. Jadi kalau misalnya metodenya tidak bagus, error, atau bermasalah, atau tidak sesuai, maka cenderung akan memberikan sampel yang tidak representatif atau tidak baik gitu ya. Sehingga metodenya harus benar-benar tidak berbias. Tidak berbias atau baik gitu ya. Jika kita menggunakan suatu metode sampling yang tak bias atau yang tidak bermasalah atau yang bagus tadi, kita akan mendapati sampel yang representatif atau yang bagus gitu ya. Jadi kita mendapatkan sampel yang baik seperti yang saya contohkan tadi. Kalau kita mendapatkan sesuatu itu atau memperoleh rezeki gitu ya, misalnya mencari rezeki dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang halal, atau mencari ilmu dengan cara yang baik, dengan cara-cara yang halal, dengan
ya akhlak yang baik juga, insya Allah ilmu yang kita peroleh atau rezeki-rezeki yang kita peroleh akan bermanfaat, akan berkah, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memperoleh sesuatu itu dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak halal, ya keberkahan dari rezeki itu akan hilang. Ini beberapa teknik sampling yang digunakan terkait dengan metode penarikan sampel ini. Yang pertama itu ada simple random sampling, kemudian ada systematic sampling, ada stratified random sampling, ada cluster sampling, ada multi-stage sampling, ada quota sampling, ada pervasive sampling, ada snowball sampling, ada voluntary sampling. Ada beberapa metode itu. Soalnya kita akan bahas nantinya. Kita akan jadikan mungkin 2 pertemuan lagi, 2 video lagi terkait dengan beberapa metode ini. Saya kira itu terkait pengantar, terkait dengan sampling ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga dapat dipahami dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala untuk meridhoi kita masuk ke surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.